Sahabat channel Ruang Frekuensi, pernah nggak sih ngerasa udah lakuin segalanya, tapi kok kayaknya hidup tuh lagi ngerjain kita? Udah kerja keras, ikut kelas ini itu, afirmasi tiap pagi, rezekinya malah kayak lagi ghosting. Datang sebentar, terus ngilang gitu aja tanpa kabar. Kamu nggak sendirian kok, rasa capek karena harus berjuang dan hustle terus-terusan, itu valid banget di zaman sekarang. Kita tuh lelah, pura-pura kuat padahal di dalam hati udah pengen nyerah aja. Tapi anehnya, justru orang yang kelihatannya santai, yang seolah udah nyerah sama dunia, hidupnya malah kelihatan lancar banget. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Di bagian pertama ini, kita bakal bongkar sebuah paradoks. Kenapa sih orang yang kelihatannya pasrah dan gak ngoyo, malah seringkali suksesnya lebih gampang? Ini bukan soal sihir atau hoki semata ya, ada logika mendalam di baliknya, yang ada hubungannya banget sama cara energi dan bahkan otak kita bekerja. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada mode usaha keras, isinya cuma stres, panik, dan energi kita habis cuma buat ngelawan arus. Nah, di sisi lain ada mode mengalir. Ini didasari sama ketenangan, rasa percaya, dan kepintaran buat ngikutin arus. Kunci buat pindah ke mode mengalir ini adalah sesuatu yang kita sebut energi pasrah. Sekarang, ini poin yang krusial banget. Soalnya banyak banget orang yang salah kaprah sama konsep ini. Yuk kita luruskan dulu apa arti pasrah yang sebenarnya. Karena ini sama sekali beda sama putus asa. Jadi gini, pasrah atau surrender itu bukan tanda kita kalah. Bukan juga berarti kita berhenti usaha. Justru sebaliknya, ini tuh tindakan yang aktif dan kuat banget buat ngelepasin cengkraman ego yang maunya maksa dan ngontrol semua hal. Ini bukan ngelepasin tujuan, tapi ngelepasin cara kaku kamu buat mencapainya. Nah, lihat deh di sini, bedanya jelas banget. Energi pasrah itu isinya rasa percaya dan selaras, sebuah gerakan aktif buat ngikutin aliran. Sementara putus asa, itu energinya kekalahan, macet, dan benar-benar pasif. Dua-duanya ini ada di kutub energi yang berlawanan. Konsep ini tuh sebenarnya udah jadi kebijaksanaan kuno di banyak budaya loh. Para sufi nyebutnya fana, yaitu meleburkan ego buat bersatu sama yang lebih besar. Kaum Stoa punya amor fati, sebuah cinta yang radikal sama takdir, mau baik atau buruk. Terus di Taoisme ada Wu Wei, seni bertindak selaras dengan alam bukan melawannya. Namanya boleh beda-beda, tapi intinya sama. Makin kamu lepasin perlawanan, makin kuat semesta dukung kamu. Oke, dari filsafat kita geser sedikit ke sains. Ternyata ada loh penjelasan ilmiah yang kuat banget kenapa kondisi pasrah ini begitu efektif. Ini bukan cuma soal spiritual, tapi juga neurologi. Ini nih yang terjadi di dalam otak kita. Waktu kita lagi stres, otak itu ada di mode gelombang beta yang tinggi. Ini mode panik. Tapi pas kita secara sadar ngelepasin kontrol, otak kita pindah ke gelombang alfa dan theta. Di kondisi tenang inilah, pikiran jadi lebih jernih, dan yang keren, intuisi kita jadi jauh lebih tajam. Kenapa? Soalnya otak nggak lagi sibuk di mode bertahan hidup, jadi bisa ngakses data dari alam bawah sadar. Ini yang bikin kita bisa lihat peluang, termasuk peluang finansial yang tadinya nggak kelihatan. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Bukan berarti kerja keras itu nggak penting ya, tapi kerja keras yang isinya stres dan perlawanan itu boros energi. Sebaliknya, usaha yang selaras yang lahir dari ketenangan, kekuatannya bisa berlipat-lipat. Kualitas energi kamu menentukan kualitas hasil kamu. Nah, kalau frekuensi bahasan kita sejauh ini nyambung banget sama kamu, yuk kita jeda sebentar buat nguatin koneksi energi kita bareng-bareng. Coba deh klik tombol suka sama berlangganan. Ini bukan cuma buat algoritma loh. Anggap aja ini sebagai tanda energi kalau kita emang lagi terhubung di frekuensi yang sama, frekuensi ketenangan dan kelimpahan. Dan ayo kita lakuin sesuatu yang lebih kuat lagi. Tulis di kolom komentar, aku adalah magnet rezeki. Jadikan ini deklarasi niat kamu, sebuah sinyal kuat yang kamu kirim ke semesta. Baik, kita lanjut ya ke inti pembahasan kita. 5 hukum semesta yang ngejelasin kenapa energi pasrah ini adalah magnet paling kuat buat narik limpahan. Hukum yang pertama adalah hukum kekosongan. Gini, alam semesta itu pada dasarnya nggak suka ada yang kosong. Waktu kamu berhasil ngelepasin rasa takut, khawatir, dan ambisi yang maksa, kamu tuh lagi nyiptain sebuah ruang vakum di dalam batin kamu. Dan semesta bakal buru-buru ngisi ruang itu dengan sesuatu yang baru, bisa peluang, ide, atau kelimpahan. Kedua, hukum pantulan getaran. Anggap aja semesta ini cermin raksasa. Dia nggak ngasih apa yang kamu minta, tapi dia memantulkan siapa diri kamu secara energi. Kalau dari dalam getaran yang kamu pancarkan itu kurang, ya realitas bakal terus-terusan nunjukin kekurangan. Sebaliknya, kalau batin kamu bergetar dengan rasa cukup, realitas juga bakal ngerespon dengan kecukupan. Hukum ketiga namanya kepasrahan magnetik.
Waktu kamu benar-benar pasrah, gelombang otak alfa dan theta itu bikin batas antara pikiran sadar sama bawah sadar jadi tipis banget. Nah, di momen inilah, doa atau niat kamu tuh jadi kayak kode energi yang langsung dieksekusi tanpa ada penolakan dari pikiran sadar yang suka ragu-ragu. Makanya, doa orang yang pasrah seringkali paling cepat terkabul. Keempat, hukum keterhubungan spiritual. Waktu kamu tenang, kamu itu sebenarnya lagi login ke sebuah jaringan energi universal. Frekuensi yang sama pasti bakal saling ketemu. Inilah yang sering kita sebut sinkronisitas atau kebetulan. Tiba-tiba ketemu orang yang pas, atau dapat peluang dari antah berantah. Itu bukan kebetulan, itu pertemuan frekuensi. Dan yang kelima, hukum transmutasi getaran. Kita tuh nggak perlu ngelawan perasaan negatif kayak takut atau kecewa, cukup sadari aja perasaan itu ada, tanpa dilawan. Nanti, energi dari perasaan itu bakal otomatis berubah jadi getaran yang lebih tinggi. Ini kayak cara mengubah racun menjadi obat secara energi. Nah, sekarang kita udah paham hukumnya. Terus gimana cara terapinya di kehidupan nyata? Gimana caranya kita mengubah usaha keras yang bikin capek jadi aliran yang justru ngasih kita kekuatan? Analogi ini indah banget buat ngejelasinnya. Energi rejeki dan peluang itu kayak air. Makin kenceng kamu genggam, makin banyak yang tumpah sia-sia. Tapi, kalau kamu tenang dan biarin aja dia mengalir, dia bakal nemuin jalannya sendiri menuju kamu. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata. Bayangin ada dua orang sales. Sales A ambisius banget, stres ngejar target, dan dari auranya tuh kelihatan butuh banget. Hasilnya, mungkin dapatlah beberapa transaksi, tapi cuma sesaat. Nah, sales B, dia lebih tenang, kerjanya tulus, percaya sama proses. Getaran tulusnya itu jadi magnet yang jauh lebih kuat, yang narik klien-klien loyal jangka panjang. Orang tuh bisa ngerasain energi kita loh. Jadi, apa yang bisa kita mulai lakuin hari ini? Pertama, ubah cara doamu. Jangan minta dari frekuensi kurang, tapi berdoalah dengan rasa syukur seolah-olah udah nerima. Awali hari dengan beberapa tarikan napas sadar, jangan langsung buka HP. Latih otak kamu buat nulis 3 hal kecil yang kamu syukuri tiap malam. Waktu panik datang, coba deh diam dulu 3 menit. Dan sebagai latihan, coba sengaja lepasin kontrol atas 1 hal kecil tiap hari. Misalnya, biarin orang lain yang pilih tempat makan siang tanpa debat. Ini buat ngelatih otot pasrah kamu. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Selama ini kita sibuk banget nyoba ngubah keadaan di luar. Tapi, gimana kalau kemenangan sejati itu justru datang pas kita berhasil ngubah frekuensi di dalam diri kita? Karena seringkali, yang perlu diubah itu bukanlah situasinya, tapi frekuensi yang melihat situasi itu.